Kembali bersama kami di Market Bus pemirsa. Mari kita simak terlebih dahulu pergerakan IHSG di pembukaan sesi pertama pada pagi hari ini, di mana terlihat IHSG mengalami penguatan di 0,51% ke level 6.123,23. Sementara ini dari top gainers pemirsa ada Bumi, ada BAH, ada GRMS, ada Dewa, ada BNBR. Lalu dari top losers ada UNTR, ada BAIK, ada MCAS dan juga ada NES. Dari pergerakan sektor pemirsa teknologi melemah, begitu juga dengan industri kesehatan juga melemah, lalu penguatan tertinggi dipimpin oleh basic industri yang menguat di 1,37%, disusul oleh sektor energi yang menguat di 1,09%. Lalu selanjutnya pemirsa dari pergerakan bursa Asia. Bursa Asia dari Nikkei 225 bergerak menaik atau meningkat 1,58% ke level 62.581. STI mengalami penurunan di 1,1% ke level 5.649. Kospi menguat di 2,14% ke level 5.784. Sementara Hang Seng menguat di 0,49% ke level 25.918. Kita beralih ke saham pilihan pemirsa. Saham pilihan analis pada pagi hari ini ada 4, yaitu ada Inco yang direkomendasikan trading buy, DSNG direkomendasikan trading buy, MDKA direkomendasikan trading buy, dan UNVR direkomendasikan trading buy. Dan pemirsa, kita masih tersambung dengan Pak Chandra. Pak Chandra, untuk melanjuti perbincangan kita sebelumnya terkait pelemahan IHSG, kemarin juga itu tertahan oleh menghijaunya sejumlah saham big cap seperti BBCA, BRPT, dan TPIA. Apakah ini menjadi indikasi positif untuk menambah posisi pada saham-saham tersebut? Lalu apa yang menjadi catatan ya untuk ketiga saham ini dalam jangka pendek maupun menengah? Kalau dilihat BCA sih terutama ya, sebenarnya fundamental masih cukup bagus, cuman memang sejauh ini kalau kita perhatikan flow, trading itu agak sedikit tertahan ya, karena masih ada, significant outflow dari sisi asing ya. Jadi isu outflow asing baik dari sisi melemahnya rupiah maupun dari MSCI itu kelihatannya masih cukup berpengaruh. Jadi mungkin agak, unless kita lihat ada, tekanan yang signifikan di share price-nya mungkin baru bisa akumulate. Tapi sejauh ini rasanya market secara umum, kelihatannya kalau ada kenaikan atau, perbaikan daripada, indeks kelihatannya asing akan cenderung keluar ya. Jadi sell into strength kelihatannya, asing posisinya. Jadi mungkin agak sulit untuk mengambil, posisi, jangka menengah untuk buy untuk hold tuh kelihatannya agak nggak cocok. Jadi mungkin, makanya kita pagi ini kita agak cenderung untuk, trading buy sih. Jadi kita lihat opportunity daripada volatilitas aja. I see. Untuk BBCA masih direkomendasikan untuk trading buy ya Pak. Lalu bagaimana dengan BRPT dan TPIA Pak? Kalau, BRPT dan TPIA ini kan agak sedikit banyak tersangkut isu dengan MSCI ya, karena mereka, saham-saham konglomerasi, saya pikir mungkin posisinya masih cenderung negatif, karena kita nggak tahu posisi asingnya udah, benar-benar, keluar atau belum gitu ya. Jadi, atau paling tidak mungkin asing tidak akan, untuk, masuk untuk memegang saham-saham tersebut, sehingga mungkin akhirnya, eee, apresiasi atau kemungkinan untuk, kita lihat kenaikan harga saham dengan asing ikut berpartisipasi menjadi relatif kecil ya. Jadi harusnya sentimen positif dari flow, terhadap BRPT maupun TPIA relatif rendah. Jadi mungkin untuk megang jangka menengah mungkin menjadi, pilihan yang kurang tepat. Oke. Pak, kita beralih ke saham-saham pilihan ya. Saham pilihan pertama datang dari Inco, support di 4.600 dan resisten di 4.820 yang direkomendasikan trading buy. Analisis Anda Pak? Sejauh ini kalau misalnya kita lihat dari 4 saham ini ya, termasuk Inco, relatif kita mencoba untuk defensif di export oriented sama consumer, kira-kira temanya itu.
Jadi kalau kita lihat Inco kelihatannya harga nikelnya relatif cukup bertahan, dan karena dengan melemahnya rupiah, pasti akan menguntungkan Inco yang relatif US dollar base, sehingga kita lihat bahwa Inco mungkin bisa tradingkan di range yang sudah kita berikan. Baik, dari Inco kita beralih ke DSNG, Pak. Ya, DSNG ini kan CPO, jadi sebenarnya temanya masih sama, cuman komoditinya aja beda. Kita lihat juga mungkin CPO price relatif bertahan di level yang cukup tinggi di 4.600-an ringgit per ton. Jadi harusnya dengan tingkat harga yang 4.600 ini harusnya DSNG juga diuntungkan. Balik lagi ceritanya karena di export base, US dollar dengan melemahnya rupiah juga akan mensupport fundamental daripada DSNG. Kita rekomendasikan trading buy di 1.300 sampai 13.5. Oke, selanjutnya dari DSNG kita beralih ke MDKA, support di 2.650 dan juga resisten di 2.700. Rekomendasinya trading buy ya Pak? Silakan Pak. Ya, betul. Jadi sebenarnya ini agak kebetulan ya, diberitakan tadi ada harga emas naik. Jadi sedikit banyak agak tertolong di situ meskipun memang belakangan ini harga emas agak tertekan, terjadi rebound sedikit karena kelihatannya US dollar indeks itu melemah sehingga mungkin safe haven-nya agak bergeser ke emas sehingga memberikan sentimen positif tambahan kepada MDKA. Tapi balik lagi tadi kita lihat ini sebagai US dollar base export oriented, harga emasnya relatif masih oke di 4 ribuan. Jadi kita melihat ini sebagai mungkin bisa trading buy di MDKA. Dan selanjutnya sambil yang terakhir ya Pak, ada Unilever support di 1.670 dan resisten di 1.720. Jadi Unilever ini mungkin agak sedikit keluar, kita lebih melihat ke domestic resilience. So far kalau kita lihat secara umum, termasuk dari Unilever, result first quarter sama second quarter up to first half relatif masih cukup bagus. Dan kita lihat mungkin secara Unilever secara spesifik kelihatannya agak recovery ya, dari tahun lalu mereka agak sedikit tertekan performance-nya, kelihatannya recovery-nya mungkin bisa bertahan di tahun 2026 ini. Sejauh ini kita lihat memang mungkin bisa ada opportunity untuk trading buy di Unilever. Baik, itu dia pemirsa 4 saham pilihan analis, ada Inco, DSNG, MDKA dan juga Unilever. Keempat saham itu direkomendasikan trading buy. Dan mungkin itu pertanyaan terakhir Pak, terkait pergerakan proyeksi IHSG pada hari ini, di mana tadi kita lihat di sesi pertama itu mengalami kenaikan tipis ya. Bagaimana Anda memproyeksikan pergerakan IHSG di sepanjang hari ini, support dan level resistennya di berapa Pak? Kita masih memegang prediksi kita yang awal ya, jadi mingguan di antara 6.000 sampai 6.400. Cuma catatan saya ini kadang-kadang beberapa hari belakangan ini market suka naik di pagi dan koreksi di sore. Ya, jadi ya mudah-mudahan sih bisa sustain ini, cuman rasanya feel untuk trading tuh masih relatif tinggi ya. Jadi sebenarnya kalau opportunity untuk take profit mungkin sebaiknya dilakukan. I see. Support dan level resistennya Pak? Di 6.000 sampai 6.400. Oke, baik, terima kasih Pak Chandra atas analis dan juga rekomendasi pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga menjadi referensi bagi pemirsa Direct Channel. Namun sekali lagi, tetap saja keputusan investasi tetap berada di tangan pemirsa Direct Channel. Terima kasih Pak Chandra atas rekomendasinya dan juga waktunya di Market Buzz pada pagi hari ini. Dan sampai bertemu kembali, sehat selalu Pak Chandra. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Pagi.